Ini jari. Enggak menyapa dulu Pak, langsung aja Pak. Udah masuk Pak? Bisa Pak. Ini kursornya enggak kelihatan. Enggak kursor ini, gerakan kursor ini. Kenapa? Terlihat ya? Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran IPS bersama saya dan Pak Aji. Nah, sebelum masuk ke materi, beberapa hal ingin kami sampaikan. Pertama, mohon dimaklumi ini di error sejenak, alhamdulillah ini sudah bisa. Yang kedua, saya mengingatkan anak-anak minggu depan PTS. Minggu depan PTS disiapkan dengan sungguh-sungguh, karena nilai PTS nanti akan digabung dengan penilaian yang lain, kemudian menjadi nilai rapot yang nanti akan masuk ke hitungan nilai akhir kalian. Kelas 9 nilainya sangat dibutuhkan untuk masuk ke SLTA. Ya, ikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, di awalnya akan saya sajikan terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Aji, menekankan berbagai hal persiapan penilaian tengah semester. Nah, kali ini kita akan membahas insya Allah 2 bagian, itu Australia, kemudian nanti yang satu lagi kalau waktunya cukup, Mesir. Kita melihat benua Australia. Ini mengulang anak-anak benua Australia, anak-anak sudah pernah mempelajari, sudah pernah kami sajikan. Dan anak-anak bisa berimajinasi lokasi letak benua Australia. Nah, benua Australia dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ini Asia Australia Barat. Australia Barat. Kemudian ini Australia Utara, Australia Selatan. Kita hitung ya, mestinya ada 8 anak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan daerah ibu kota, dan ini 1 yang di luar. Nah, 1 yang di luar ini. Inilah bagian-bagian Australia. Anak-anak silahkan cermati sejenak gambar ini. Ini ada beberapa hewan yang berada di Australia. Tulisannya kurang jelas anak-anak ya. Tulisannya kurang jelas ini. Ini tentu saja anak-anak tahu hewan apa. Ini hewan-hewan yang ada di Australia. Yang paling terkenal ini anak. Sejak kecil sudah tahu kan? Kanguru. Yang kanguru ada yang mengucapkan kanguru. Lidah kita lidah Jawa ya kanguru. Ini hewan-hewan khas Australia. Kita cermati satu persatu anak-anak ya. Ini tampak dari depan ini wajahnya ini. Kus-kus. Dan bawahnya ini burung kasuari. Ini cermati anak-anak. Ini ya hewan-hewan khas Australia. Ini kanguru yang memiliki kantong. Dan ini memanjat ini. Hewan-hewan yang ada di Australia.
Kita lanjutkan. Letak benua Australia. Ini mengulang anak-anak. Letak benua Australia. Letak astronomi. Dan yang bawah ini, batas-batas ini letak geografi. Letak astronomi 113 derajat bujur timur. Bujur timur. Sampai 155 derajat bujur timur. Ini apa artinya? Artinya anak-anak, benua Australia terletak di belahan bumi timur. Di belahan bumi timur. Semuanya di bujur timur. Tidak ada yang di bujur barat. Kemudian terletak, dilihat dari garis lintangnya, 10 derajat lintang selatan. Sampai 43 derajat lintang selatan. Dua-duanya lintang selatan. Titik paling utara pada 10 derajat lintang selatan. Ini paling utara. Wilayah Australia yang paling utara ini di 10 derajat lintang selatan. Artinya apa? Artinya Australia itu terletak di selatan Khatulistiwa. Di selatan Khatulistiwa. Paling utara 10 derajat lintang selatan. Kita ingat sedangkan Indonesia paling selatan berada pada titik 11 derajat lintang selatan. Kalau Australia itu 10 derajat lintang selatan, ini paling utara. Kalau kita Indonesia itu 11 derajat lintang selatan, yang paling selatan. Ini anak-anak di sini paling utaranya Australia 10 derajat, sementara Indonesia sampai ke 11 derajat. Wilayah Indonesia sampai ke 11 derajat. Jadi bukan berarti tabrakan, bukan. Beda titik. Ya. Titik Australia paling utara pada 10 derajat lintang selatan, Indonesia paling selatan pada 11 derajat lintang selatan. Sampai 43 derajat lintang selatan. Paling selatan. Wilayah Australia paling selatan itu 43 derajat lintang selatan. Dari 10 lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, semuanya berada di selatan Khatulistiwa. Nanti akan kita lihat dampaknya terkait dengan iklim anak-anak ya, terkait dengan iklim. Setiap kita melihat lintang, letak lintang, maka terus kita ingat iklim. Nanti kita akan bahas dengan letak seperti ini iklimnya bagaimana. Saya yakin anak-anak sudah tahu ini 10 derajat lintang selatan. Jadi ini masih masuk iklim apa? Nah, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu letak geografi. Letak geografis itu batas-batasnya. Batas utara, Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di Laut Timor itu di selatan Pulau Timor. Laut Timor itu di selatan Pulau Timor. Nah, selatannya Laut Timor, Australia. Di Laut Timor itu di utara Australia. Pulau Timor, anak-anak ya, Pulau Timor. Pulau Timor itu dibagi menjadi dua bagian, Timor Barat dan Timor Timur. Timor bagian timur, atau yang lebih dikenal Timor Leste, yang dulu pernah bergabung dengan Indonesia, kemudian memisahkan diri dari Indonesia, dan sekarang sedang bergejolak, ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Itulah Timor bagian timur, Timor Leste. Nah, Timor bagian barat itu sejak tahun 45 sudah ikut merdeka, bergabung dengan, merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia, itu Timor bagian barat. Nah, selatannya Pulau Timor itu Laut Timor. Selatannya Laut Timor Australia. Kita lihat. Nah, ini anak-anak ya. Ini apa? Laut Timor. Ini Laut Timor. Ini Pulau Timor. Ini Laut Timor.
Di batas utaranya adalah salah satunya Laut Timor di sini. Batas utara. Kemudian batas selatan Samudra Hindia. Batas selatannya adalah Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Ini selatan Australia. Ke barat, baratnya Australia. Nana bisa membayangkan ya. Selatan Australia, baratnya Australia, ini adalah Samudra Hindia. Terus kalau ke atas, ke utara itu sampai baratnya Indonesia, selatannya India, sampai ke barat terus ketemu Afrika, di timurnya Afrika ke utara sampai ke selatan adalah Samudra Hindia. Maka batas barat Australia ini adalah Samudra Hindia. Ini anak-anak tidak terlihat di gambar, ini kan utaranya kan wilayah Indonesia. Nah, utaranya. Di sini ada Pulau Jawa, nanti selatan Pulau Jawa, selatan Pulau Sumatera, ke selatan terusnya adalah Samudra Hindia. Batas baratnya Samudra Hindia, batas selatan juga Samudra Hindia. Pelan-pelan anak-anak ya. Batas utara tadi, batas barat Samudra Hindia, batas selatan juga Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia itu dari utara sampai ke selatan. Kita lihat batas timur Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Ini yang tadi saya sebut batas barat Samudra Hindia, ya. Batas barat Samudra Hindia, batas selatan juga Samudra Hindia. Yang dulu sudah pernah kita bahas. Nah, batas timur Samudra Pasifik. Jadi di timur sana, timur laut sana Samudra Pasifik. Yang kalau kita ke sana, ke timur terus, maka sampainya nanti Amerika dari barat ya. Kita akan muncul dari barat. Di barat Amerika itu Samudra Pasifik. Nah, anak sambil membayangkan ya, baratnya Amerika Samudra Pasifik, timur sana Samudra Pasifik, karena bumi ini bulat. Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Nah, kita lihat. Nah, di sinilah. Ini negara bagian Australia, Tasmania, kemudian ada Laut Tasman dan Laut Koral. Ini. Ya, anak-anak di sini termati nanti anak-anak bisa melihat sampai yang detail kecil-kecil nama-nama di sini. Saya ulangi, yang paling mudah selatan tadi Samudra Hindia, barat Samudra Hindia, utara tadi ini, timur sini Samudra Pasifik yang besar. Dan di sini sebelah timur bagian selatan juga Laut Tasman. Ini batas atau letak geografis Australia. Ini sudah kita bahas letak astronomis dan letak geografis. Nanti akan kita bahas lagi ini ketika membicarakan iklim. Oh, ini sudah masuk ke Ini anak-anak hewan yang paling terkenal di Australia. Ada kantongnya untuk membawa anaknya. Kanguru ya. Seperti kelinci lebih besar ya. Ini kanguru. Hewan ciri khas dari Australia. Kita lanjutkan, kita lihat iklim. Tropis. Iklim tropis, anak-anak ingat, iklim tropis itu batasnya 23,5 derajat. Dari lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ada bagian negara Australia yang masuk tropis. Karena Australia tadi paling utara, titiknya pada 10 derajat lintang selatan. 10 derajat lintang selatan. Anak-anak ya, 10 derajat lintang selatan. Sampai 43 derajat. Ini ada bagian yang tropis. Karena tropis itu dari utara, 23,5 derajat lintang utara, sampai ke selatan, 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah mana Australia yang tropis? Wilayah yang ini dari 10
lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Itu adalah wilayah Australia yang tropis. Yang tropis itu dari 10 sampai 23,5 derajat lintang selatan itu tropisnya. Nah, setelah tropis, anak-anak tahu apa subtropis 23,5 derajat dan seterusnya berikutnya subtropis. Maka Australia ada iklim subtropis. Selatannya sampai titik 43. Sampai 43. Maka tropis, subtropis, kemudian ada iklim sedang dan ada iklim padang pasir. Kok ada iklim padang pasir? Ya, di sana ada gurun juga. Anak kita ingat, Australia itu benua yang kering, ya, angin muson itu yang bertiup dari Australia bersifat kering, tidak mengandung uap air. Maka angin muson timur yang berasal dari Australia itu telah belok ke Indonesia, berdampak Indonesia musim kemarau. Ini ada iklim padang pasir. Dan bentuk muka bumi, anak-anak, bentuk muka bumi ada dataran pantai, ada dataran tinggi timur, ada dataran rendah tengah, dan ada plato. Dataran pantai yang saya tekankan anak, dataran pantai. Jadi Australia itu satu tempat yang luas seperti itu. Pusat-pusat kotanya semuanya di pantai, karena daerah itulah ada dataran pantai, daerah pantai yang datar. Karena berikutnya masuk ke tengahnya, yang paling datar di pantai itu ada dataran tinggi di timur, bahkan ada plato. Ini bentuk-bentuk muka buminya. Maka hampir semua ibu kotanya, pusat kotanya berada di pantai. Nah, geologi, ada bahan tambang berupa batu bara, aluminium, dan emas. Ini hasil alamnya dari segi geologi, ada bahan tambang berupa batu bara, aluminium, dan emas. Nah, jumlah penduduk, anak ingat kemarin pertemuan yang lalu pernah kami sampaikan perbandingan jumlah penduduk Australia dengan jumlah domba. Jumlah domba di Australia itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Tahun 2015 ini 23,9 juta. Ini satu benua, anak-anak. Penduduknya sekian. Belum lama ini informasinya sekitar 25 juta penduduk Australia itu. Padahal satu benua. Dibandingkan kita kan jauh ya. Seperberapanya. Sekitar 250 sampai 300 jutanya. Asalnya 23,9 tahun 2015. Dengan penduduk Tokyo itu berimbang. Jepang yang hanya kecil itu penduduknya banyak. Dan pertumbuhan penduduknya nampak itu Pak, 1, berapa ya? 7 apa 9? 1,47. 1,47 pertumbuhan penduduknya tahun 2015. Ini keadaan penduduknya, anak-anak ingat ya, jumlah penduduknya dibandingkan dengan jumlah domba, lebih banyak jumlah domba. Karena di sana ada peraturan, tidak boleh seperti kita memiliki hewan ayam, sapi kok hanya 1, hanya 2, tidak boleh. Kalau memiliki hewan piaraan minimal 5.000, peraturannya demikian. Maka jumlah dombanya lebih banyak daripada jumlah penduduk. Non etnik, suku aslinya aborigin, ya. Aborigin. Ini penduduk asli Australia itu suku aborigin. Nah, kondisi sekarang beragam, heterogen, karena ada pendatang kulit putih ini dari Eropa. Kemudian ada pendatang dari Asia. Nah, penduduk aslinya aborigin, namun sekarang seperti Afrika Selatan itu.
dominan kulit putih. Nah, perkembangannya Afrika Selatan ya berimbang antara kulit putih dengan Negro. Di Australia penduduk aslinya Aborigin, namun dulunya kulit putih dari Eropa. Sehingga di sana secara umum sekarang ada 3 bagian, suku Aborigin, ada kulit putih, dan ada dari Asia. Nah, ini sudah beralih ke, kita lanjutkan anak-anak, tadi Australia sudah kita bahas, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kedua, Mesir. Anak-anak bisa membayangkan, masih ingat Mesir itu di mana letaknya, di benua mana? Ini bisa masuk dari suara sana anak-anak. Anak-anak bisa respon enggak? Ya, anak-anak coba. Mbak Safeda, Mesir itu terletak di benua mana? Di mana? Ada yang respon? Afrika. Di mana? Di mana, Mbak? Letak Mesir di mana? Di benua mana? Ada yang mau membantu? Saya, Pak. Saya, Pak. Mbak Hita Harum. Iya, Pak. Di mana? Negara Mesir itu berada di benua Afrika bagian utara. Di Afrika bagian utara. Ada yang tidak setuju? Ada yang berpendapat beda? Tidak, ya. Mesir itu berada di Afrika bagian utara. Terima kasih Mbak Ita telah menyampaikan jawaban yang tepat. Mesir, kita bahas anak-anak, berada di Afrika. Ini benua Afrika. Bagian dari benua Afrika. Inilah Mesir. Nah, kita ingat anak-anak, ini Mesir, benua Afrika, ini Afrika Utara. Maka di utaranya ini tulisannya Mediteraniasi. Ini laut Medi, orang Jawanya. Laut apa? Laut Tengah. Inilah Laut Tengah. Nah, ini Red Sea, Laut Merah. Ini Laut Merah. Ini Laut Tengah. Inilah Mesir yang akan kita bahas kali ini. Ya, dari gambar potongan benua ini, kita cermati Mesir, sebelah baratnya ada Libya, sebelah baratnya, sebelah selatannya ada Sudan, sebelah selatannya, sebelah timurnya adalah Laut Merah, utara Laut Tengah. Nah, ini masuknya yang kemudian dihubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah, ada terusan Suez. Ini Semenanjung Sinai, ini masih bagian dari Mesir anak-anak ya. Ya dulu awalnya seperti ini. Ini Asia bagian barat. Nah, ini ada tulisan Saudi Arabia ya. Dan negara-negara yang dominan dengan Islam ini Asia Barat, atau ada yang menyebut Timur Tengah. Timur Tengah, Asia paling barat. Ini Arab, Irak, Iran, dan lain-lain negara-negara Islam di sini. Nah, dulu aslinya gandeng anak-anak. Gandeng. Nah, kemudian dihubungkan, artinya ditembus antara Laut Merah dengan Laut Tengah. Ya aslinya dari dulu, karena dulu memang jadi satu. Ini jadi satu. Maka Afrika bagian utara, Mesir, Libya, dan seterusnya ini, negara-negara Mesir, Afrika bagian utara ini, kehidupannya, budayanya, dan lain-lain ya budaya Asia Barat. Maka dominan religinya juga Islam di Afrika bagian utara ini. Karena memang budaya Asia Barat atau budaya Timur Tengah. Inilah Mesir yang akan kita bahas, atau Egypt ya. Egypt itu ya Mesir. Anak tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Tidak. Apa? Piramida. Piramida. Ini kanguru bukan ini? Bukan, itu unta. Unta. Ini unta.
khas Mesir, ada unta, ada piramida. Kita lanjutkan. Sekarang letaknya 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Sama dengan Australia tadi, apa? Di bujur timur. Dicek Pak Aji, di bujur baratnya harusnya ya. Ini harusnya bujur barat, anak-anak ya. Anak-anak bisa membayangkan peta dunia, letak titik nolnya yang melalui Greenwich itu ditarik ke selatan. Nah ini salah cetak ini bujur di wilayah barat anak-anak ya. Dari Greenwich itu ke barat, bujur barat. Greenwich ke timur baru bujur timur. Nah, sekarang kita bahas letak lintangnya. Lintang utara 22 sampai 32 lintang utara. Artinya yang pertama, semuanya di utara Khatulistiwa. Wilayah Mesir itu. Berbeda dengan, kebalikan dengan Australia tadi, semuanya di selatan Khatulistiwa. Ini di utara Khatulistiwa. Nah, semua di Khatulistiwa. Bagaimana dengan iklimnya? Nanti saya jelaskan yang lebih lengkap ini. 22 lintang utara. Tropis apa subtropis ini? Subtropis. Tropis apa subtropis? Tropis. Tropis. Nanti Tropis. jelas ya. Tropis. Tapi hanya 1,5 derajat. Artinya wilayah tropisnya hanya 1,5 derajat. Maka diambil dominan, maka dianggap masuk subtropis. Ya, memang dominannya akhirnya subtropis. Wilayah Mesir itu tidak mengalami musim tropis. Nanti kita perjelas di pembahasan iklim ya. Sekarang batasnya dulu. Utara, Laut Tengah. Barat, Libya. Selatan, Sudan. Timur, Laut Merah. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Anak-anak ya. Ini Mesir. Batas utara. Ini Laut Tengah. Mediteran ini Laut Tengah. Kemudian ini baratnya Libya. Batas baratnya ini negara Sudan. Negara Sudan. Batas timurnya ini Laut Merah. Nah, Laut Merah ini kalau ke selatan lagi anak-anak, ke selatan sana, maka nanti akan sampai pada Samudra Hindia. Samudra Hindia yang terus ke selatan terus sampai Australia tadi, baratnya Australia tadi. Ini kalau terus ini ke selatan ke timur, ke selatannya Asia Barat, terus ke timur terus selatannya Asia Selatan, selatannya Sumatera, selatannya Jawa, ke selatan terus sampai Australia, ini Samudra Hindia, ini Laut Merah. Laut Merah. Laut Merah ke sana, ini Laut Tengah. Kemudian dihubungkan dengan terusan Suez. Terusan Suez. Jadi yang dulu proyeknya dari Mesir, Ferdinand de Lesseps ini yang membuka jalur ini. Ya, jalur pelayaran dulu mengelilingi Afrika. Anak-anak kalau ingat penjelajahan samudra kan dari Eropa, ya, melalui baratnya Afrika, terus ke selatan Afrika, timur Afrika, terus ke timur, terus sampai ke Malaka ya. Nah, karena ini sudah menjadi jalur laut, jadi ditembus ini oleh proyeknya Inggris dulu. Ya, terjadi perang Mesir Inggris karena rebutan masalah ini yang membuat ini proyeknya Inggris, tapi ini kan wilayahnya Mesir, maka sempat terjadi perang yang memperebutkan ini. Ini menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah, ya, terusan Suez. Inilah semenanjung sini. Ini batas-batas atau letak negara Mesir. Ini letak negara Mesir. Kita lanjutkan. Iklim. Subtropis dan gurun.
gurun karena ada wilayah gurunnya. Sekarang subtropis. Padahal letaknya tadi 22 derajat lintang utara. Sebenarnya ada 1,5 derajat yang masuk wilayah tropis. Tapi karena hanya sekecil itu, ini tetap dominan wilayah subtropis. Yang perlu dipahami anak-anak itu ya. Jadi secara teori memang 1,5 itu masuk wilayah tropis, tapi tetap dominannya subtropis gitu, yang wilayah yang sempit itu. Jadi iklim di Mesir itu subtropis dan gurun. Bentuk muka bumi yang dominan anak-anak semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Dan anak tahu ada di wilayah kita ada apa, kuda Nil. Dan Nil ya asli dari Nil itu, kuda Nil yang besar itu. Sungai Nil, gurun Libya, anak-anak tahu Libya tadi di sebelah baratnya ya, yang antara Libya dengan Mesir, dominan wilayah gurun sampai ke Libya sana, ada gurun Libya, gurun Arabia, dan semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai yang di tadi, yang ini anak-anak. Nah ini, anak-anak kan tahu semenanjung, bedanya semenanjung dengan teluk kan tahu ya. Ini semenanjung ini, ada daratan yang masuk ke wilayah laut. Ini semenanjung. Ini kan Laut Merah, ini masuk makanya semenanjung. Sini. Bahan tambang, minyak, gas, dan garam. Minyak, gas, garam. Kok ada garam? Ya karena utara dan barat, timur, daerah laut kan. Di timurnya tadi ada Laut Merah, di utaranya ada Laut Tengah. Daerah-daerah tepi laut itulah daerah-daerah penghasil garam. Daerah sana, daerah Arab, Asia Barat, Arab sampai ke Afrika Utara ini terkenal dengan hasil minyaknya. Badan penduduk ini sama anak-anak data 2015 89,1 juta. Potong juga. Ibadah. Nah, pertumbuhan penduduk 2,2% tahun 2015. 2015 89 juta. Kita sudah 250-an juta sekitar itu. Jadi jauh lebih banyak penduduk kita, memang penduduk kita termasuk dikenal di dunia kan, seperti Cina, India penduduknya banyak, termasuk Indonesia penduduknya banyak. Ini Mesir 89,1 tahun 2015 dengan pertumbuhan 2,2%. Habis Pak Haji. Habis. Mata pencaharian kehidupan masyarakat Mesir, anak-anak, mata pencaharian ada berdagang, kemudian pariwisata, dan pertanian. Jadi di sana seperti kita, ada perdagangan, ada pariwisata, ada pertanian. Perdagangan karena memang posisinya juga strategis, termasuk antar putih di kelihatan luas. Kemudian Hamid dan Arab. Ya itu iya. Kenapa? Karena tulisannya putih nggak kelihatan. Yang Pak Haji aja deh. Ya. Oh yang penduduknya. Dan pertanian, pariwisata. Nah ini yang kami sampaikan, waktunya habis, namun ada Pak Haji sudah komunikasi dengan guru mapel Penjas, ini akan dipakai sebentar untuk penguatan, persiapan, agar
agar anak-anak nanti lebih sukses dalam mengikuti PTS maupun pembelajaran IPS secara umum. Katakan sekali lagi anak-anak, minggu depan PTS siapkan dengan sungguh-sungguh. Kami berharap kelas 9 ini nilainya semuanya bagus. Di atas 80 semuanya, minimal 80 atau minimal 85 bahkan. Kami sangat berharap kalian lulus semuanya memiliki nilai rapot maupun nilai ijazah itu dan nilai yang sangat memuaskan. Maka tugas-tugasnya diselesaikan. Menjadi pertimbangan kami itu mantap kalau anak-anak tugasnya juga lengkap. Demikian yang saya sampaikan. Waktu berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Aji. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Langsung aja tuh poin. Tadi tolong dibuka yang slide Mesir yang terakhir. Itu ada tulisan yang karena backgroundnya putih, tulisannya putih nggak kelihatan. Kamu pertebal, maksudnya pertebal ditulis sendiri ya di catatan boleh. Itu Mesir memiliki 3 kelompok penduduk besar. Itu nggak kelihatan di slide. Tapi kalau kalian membuka di Google Classroom atau membuka di WA ada. Tadi hanya tayangan di PowerPoint-nya yang kelihatan, PowerPoint di di Zoom. Saya ulang. Penduduk Mesir itu ada 3 kelompok, 1 Nubian, 2 Hamid dan 3 bangsa Arab. Ya, bangsa Nubian, bangsa Hamid, dan bangsa Arab. Jelas ya? Terus tadi saya menekankan sedikit tentang bentang alam Mesir. Bentang alam Mesir. Mesir, satu bentang alamnya ini tidak lepas dari lembah Sungai Nil. Ya, Mesir dikatakan sebagai sebagai hadiah Sungai Nil. Karena apa? Karena dengan adanya Sungai Nil, maka di Mesir terdapat sumber air yang melimpah ruah. Nah, akhirnya di situ ada pusat-pusat kehidupan. Kemudian bentang alam Mesir yang lain, Gurun Arabia, ya, Gurun Arabia. Dan satu lagi ini daerah konflik sejak dulu, sejak zaman Nabi ya, sampai dengan sekarang, yaitu Semenanjung Sinai. Nah, saya ulang, ini daerah-daerah penting Mesir, Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, dan lembah Sungai Nil. Baik, sedikit, saya minta waktunya beberapa menit. Mohon maaf ini Pak Hartono, sebentar ya Pak Hartono. Untuk benua-benua, direview sebentar ya, maksimal itu ya 5 menit maksimal. Kamu makan cepat aja ya, tangannya juga gerak cepat. Ya. Untuk urutan benua, benua yang terbesar adalah 1 benua Asia. Asia, 2 Amerika. 3 Afrika. 4 Eropa. Australia. besar mana? Eropa. Eropa ya. Baik, yang kedua, coba kita lihat. Ada beberapa julukan benua. Benua kuning adalah Australia. Eropa. Kuning. Asia. Asia. Hitam. Afrika. Iya, merah. Amerika. Biru. Eropa. Nah, kemudian tentang Afrika, benua Afrika. Benua Afrika itu ada laut yang menghubungkan antara Afrika dengan Asia Barat. Itu laut apa? Laut Merah. Laut apa? Laut Tengah. Hah? Bukan tengah. Kalau tengah itu dengan Eropa. Ya, dengan Asia Barat. Laut Merah. Laut Merah. Mediterania. Ya. Kemudian berikutnya kita menginjak ke Asia. Di benua Asia, coba sebutkan 3 saja negara Asia Tenggara. Indonesia. Indonesia. Malaysia. Kemudian Asia Selatan.
Meneketehe, Sakrukan. India. Oh, lah langsung Sakrukan India. Oleh kayak gue pada nyantel. Iya India ya, ada Pakistan. Kemudian Asia Timur, negara-negara maju di Asia Timur. Jepang, mantap. Ada Korea. Korea, Korea. mana? Korea Selatan. Ya, baik. Sedikit ke Asia ya. Asia yang bagian utara Khatulistiwa itu termasuk iklimnya lengkap ya, berdasarkan garis astronomis. Tropisnya ada, subtropisnya ada, sedangnya ada, dinginnya ada. Sekarang kita jalan-jalan ke benua Amerika. Coba batas utara benua Amerika. Dingin. Arktik. Samudra Arktik. Ya. Samudra Kalau Arktik. batas sebelah barat, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Kalau timurnya, Samudra Atlantik. Atlantik. Nah, letak KB. Kemudian di Amerika itu ada yang dekat dengan kutub. Dua tempat itu namanya Greenland dan Alaska. Ya, karena dengan kutub maka iklimnya iklim dingin. Baik. Kemudian ada beberapa negara di Amerika bagian utara. Satu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kanada. Yang tengah. Setelah Kanada, selatannya Amerika Serikat, tambahkan Amerika, benua Amerika Serikat negara. Terus sebelah selatannya Amerika Serikat. Brazil, Argentina, Chili, sebelah Kolombia, selatannya Paraguay, Amerika Peru, Serikat. Bolivia, Samudra Ekuador. Atlantik, Samudra Pasifik, dan Laut Weddell. Amerika Utara kan ada 3. Yang paling utara negara Amerika Serikat. Kanada. Kanada. Kemudian selatannya Kanada negara Meksiko. sebelum Meksiko. Amerika Serikat. Sebelah selatannya Amerika Serikat. Meksiko. Meksiko, pelajari ya. Baik. Kemudian ada 4 iklim di benua. Ya ada 4 musim di benua Eropa. Musim apa saja? Musim Semi panas, gugur, dan dingin. panas musim dingin. Coba sebutkan negara-negara yang ada di Eropa Barat. Austria, Belgia, Austria, Belgia, Belanda, Inggris, Finlandia, Monaco, Prancis, Liechtenstein, Jerman, Swiss. Dipelajari lagi. Kemudian kita lanjut. Negara-negara yang ada di Afrika bagian utara mana saja? Mesir. Ya. Libya, Mesir, Maroko, Sudan, Selatan, dan Tunisia. Kurang itu. Maroko belum disebut, Aljazair belum disebut, ya. Sudah. Bagian utara. Kemudian kalau kita ke Australia, itu banyak terjadi gurun. Kenapa di sana banyak terjadi gurun? Karena 70% wilayah Australia adalah gurun dan sulit gurun. Hal itu dikarenakan letaknya yang berada di zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Apa itu? Jawabnya lancar banget. Siapa? Ditanya namanya. Apa? Queen. Apa Amel? Apa siapa ini? Wah ini. Ya mantap sekali. Kemudian kita lanjut benua Australia. Benua Australia sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Mandala, Laut Koral. Iya, Samudra Pasifik ya. Baik. Kemudian kemarin sudah untuk soal beberapa anak sudah menjawab, tapi perlu saya bahas sedikit. Jepang kan kondisi fisik atau alamnya kan terbatas. Untuk kebutuhan hidupnya maka Jepang melakukan usaha apa? Impor atau mengadakan hubungan dagang dengan negara lain. Sebagian besar kemarin sudah betul jawabannya. Ya. Kemudian tentang alam Jepang yang mengakibatkan Jepang itu sering terjadi bencana. Satu karena Jepang terletak di daerah wilayah bagian
bagian dari cincin api. Cincin api, betul, atau bagian gunung-gunung. Kemudian yang kedua, karena seperti Indonesia terletak di lempengan Samudra Pasifik dan benua Asia. Ya, baik. Kemudian bentang alam benua Amerika. Bentang alam benua Amerika itu di sana Amerika Serikat, maaf. Ada 2 sungai besar. Coba sebutkan 2 sungai besar di negara Amerika Serikat. Maaf, negara Amerika Serikat. Mississippi dan Missouri. Iya, 2M, Mississippi dan Missouri. Diingat itu 2M ya. Kemudian kita lanjutkan, binatang khas Australia itu apa? Kanguru. Ada yang seperti kanguru ya di Papua, namanya walabi. Walabi. Inggris secara astronomis itu beriklim apa? Tadi udah astronomis loh. Hah? Tadi udah disebutkan oleh Pak Guru. Beriklim? Sedang, iya. Baik, kalau berdasarkan letak itu beriklim daratan apa lautan? Beriklim darat atau laut? Laut, seperti di Indonesia ini. Ya, baik anak-anak, selamat belajar. Nanti mungkin min 1 sore hari ya. Kalau memang nanti ada waktunya, ada sedikit bimbingan tentang PTS ya, begitu. Nanti tunggu informasinya lewat WA, dan tugas Tuhan saya minta dikirim lewat Google Classroom. Kecuali yang ada kendala silakan japri dengan Pak Guru, tapi japri jangan di grup kelas. Itu saja, mudah-mudahan kalian sukses. Kita tutup ya. Sebelum saya tutup, nanti dibuka lagi Google Classroom-nya, ada tugas. Ya, ada tugas. Tapi nanti saya batasi sampai jam 12. Gitu. Kemudian di grup WA pun tetap saya buka, tapi nanti tolong dibukanya lewat Google Classroom sehingga nanti di situ saya ngoreksinya lebih mudah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah ngirim resensi udah jangan ngirim lagi. Ya Allah.